Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi kami, menuntun kami, menolong kami, untuk kami bisa memahami dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sesuai takaran. Bacaan kita akan terambil di dalam kitab Roma ayat yang pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama saudaraku. Berdasarkan kasih karunia
yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan juga pesan kepada kita. Di ayat tadi dikatakan kepada setiap orang. Saudara, pesan ini adalah supaya kita tidak menilai diri kita itu lebih tinggi. Menilai lebih tinggi diri kita sendiri, melebihi yang patut kita nilai. Melebihi yang patut kita pikirkan. Atau dalam terjemahan lain, janganlah menganggap diri kita sendiri lebih tinggi daripada yang patut kita anggap. Dalam hal menilai diri ini, Rasul Paulus katakan di ayat ini dan berpesan untuk kita dapat menguasai diri, saudara. Menguasai dalam hal apa, saudara? Dalam hal keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena jika kita tidak dapat menguasai diri, kita tidak dapat menguasai keinginan-keinginan ini, maka kita akan terjebak. Kita akan masuk dalam masalah-masalah yang serius, saudara. Akan memunculkan sisi-sisi gelap kita, yaitu sifat-sifat yang bersifat tinggi hati, congkak, sombong. Dan bukankah itu Tuhan tidak suka dengan sifat-sifat tinggi hati dan sombong dan congkak ini? Dan Rasul Paulus juga memohon kepada kita untuk sifat ini jangan dipupuk dan jangan dimanjakan, saudara. Karena sifat tinggi hati ini, congkak ini, gara-gara kita menilai diri kita sendiri melebihi dari yang patut kita nilai, ini akan merusak gambar diri kita, saudara. Akan merusak tujuan-tujuan kita di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Menilai diri lebih tinggi ini pun itu sama dengan kita sedang mengganti atau sedang menukar keinginan-keinginan kita untuk memperoleh hidup di dalam Tuhan, menukar dengan keinginan-keinginan duniawi. Tinggi hati, congkak, sombong ini pun dapat membuat kita lupa akan tujuan-tujuan yang hakiki dalam hal melayani Tuhan, yaitu untuk kita berkenan, untuk kita menyenangkan hatinya, untuk kita melakukan kehendaknya. Saudara, menilai gambar diri ini harus bercermin hanya kepada firman Allah. Jangan kepada keinginan dunia. Bercermin pada firman Allah. Sehingga gambar diri kita itu merefleksikan firman Allah itu sendiri. Dan ada sifat-sifat Tuhan di sana sehingga Tuhan dapat memakai kita lebih efektif dan namanya dipermuliakan. Saudara, ketika kita salah dalam menilai diri ini, maka kita pun akan salah menilai diri orang lain. Dan ini dapat menciptakan masalah-masalah baru yang lain. Salah menilai diri bukan saja menunjukkan sifat-sifat tinggi hati, tetapi juga akan memunculkan sifat rendah diri atau minder, saudara. Minder itu sama dengan sombong.
Minder itu adalah sombong yang ditutupi, saudara. Padahal akarnya itu sama, yaitu salah dalam menilai gambar diri. Menilai lebih tinggi diri sendiri, melebihi apa yang patut kita nilai. Rasul Paulus mengingatkan untuk kita menguasai diri. Kuasai diri. Dalam menilai diri ini kita harus bijak. Menilai dirilah dengan sehat. Ayat tadi dikatakan menguasai diri dengan berpikir begitu rupa. Rasul Paulus berkata berpikirlah begitu rupa. Berpikir sesuai takaran. Mengukur kapasitas diri sesuai dengan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Sesuai dengan iman dan talenta yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masing. Kita baca ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, inilah humble, saudara. Ayat 16 ini menunjukkan humble. Jadi saudaraku, jangan ingin melakukan dan menguasai semua dan segala bidang pelayanan. Rasul Paulus berpesan di dalam Roma 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Untuk kita melayani sesuai dan berdasarkan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita saja. Dan Rasul Paulus berpesan juga di dalam Roma 12 ayat yang ke-8 sampai 10 untuk kita melayani Tuhan dengan ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita, dan dengan kasih. Jadi saudaraku, inilah pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Dan pada pagi hari ini, pesan yang sama diperdengarkan kembali untuk saudara dan saya. Supaya kita menilai diri, supaya kita menguasai diri dalam menilai gambar diri kita. Jangan menilai diri kita lebih tinggi dari apa yang patut kita nilai, kita anggap dan kita pikirkan. Tetapi menilailah dengan bijak dan sehat. Dengan bercermin hanya kepada firman Allah. Jangan pada keinginan-keinginan dunia ini. Jangan bercermin kepada dunia ini. Tapi bercermin hanya kepada firman Allah. Sehingga kita tidak salah. Sehingga kita tidak masuk dan terjebak dalam sifat-sifat kesombongan ataupun minder. Tetapi menilailah gambar diri kita sesuai dengan kasih karunia. Sesuai dengan iman, sesuai dengan talenta yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masing. Sehingga Tuhan bisa memakai saudara dan saya lebih efektif hanya untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Firman-Mu menasihatkan kepada kami untuk kami menilai diri kami, menakar gambar diri kami dengan bercermin hanya kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak terjebak dan masuk pada kesombongan ataupun kerendahan diri. Kami ingin Kau pakai lebih efektif Tuhan. Sehingga pelayanan yang kami lakukan untuk-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau akan bimbing, Kau akan tuntun kami. Kau akan menerangi kami. Untuk kami tidak menilai
tidak berpikir lebih tinggi tentang diri kami sendiri yang patut kami anggap. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Di dalam